Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian-kajian kita ya. Nah, sebagaimana waktu-waktu yang lalu, cuaca lagi mendung, dingin, hujan. Di sini mendung terus. Panduan yang aku kasihkan untuk kalian supaya kerangka berpikirnya itu sistematisnya itu kena ya. Sebelum mengikuti kajian ini, kalian lihat dulu kajian video yang bertajuk Natal Yesus atau Natal Isa ya. Tonton dulu itu, baca bagian komentarnya, baru masuk ke goyangan Perawan Maria seri ke-1 yang sudah diunggah. Nah, sekarang kita kaji goyangan Perawan Maria seri kedua ya. Jadi kalau sistematikanya itu runut, bener, kena, itu enak. Kalaupun nanti ada komen-komen tuh jadi nyaut dia. Jangan orang bilang ke kiri, kamu komen ke kanan, itu yang bikin orang males baca komen. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku mau jawab dulu pertanyaan dari saudara muslim kita ya, yang bisa kamu lihat di komen Natal Yesus atau Natal Isa itu di huruf D ya. Begini pertanyaannya: Assalamualaikum, mohon pencerahannya. Bagaimana kaitannya proses kelahiran Kanjeng Nabi Isa dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 14? Jadi artinya bagaimana sih proses kelahiran Kanjeng Nabi Isa? Ya. Ini yang ditanyakan kelahirannya ini ya, proses kelahirannya bukan proses kehamilannya. Sangat seingatku Al-Mu'minun itu tidak bercerita tentang kelahiran, tapi coba kita lihat dulu suratnya. Kamu bisa baca di rumah ya. Al-Mu'minun 14. Surat 23 ya. Jadi suratnya Quran surat Al-Mu'minun. Minun berapa ini? 23 nomor ayatnya 14. Ini dikaitkan dengan kelahiran Kanjeng Nabi Isa. Kalau menurutku kaitannya ya nggak ada orang. Mungkin yang mau ditanyakan ini proses kehamilan, mungkin ini yang ditanyakan. Karena surat Al-Mu'min ini tidak berbicarakan kelahiran tapi kehamilan. Oke, kamu bisa baca di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air mani itu kami Allah ya jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, kalau kita baca Al-Mu'minun 14 ini tidak berbicara tentang kelahiran tapi proses kehamilan. Maka kalau ditanyakan bagaimana hubungannya tentang proses kelahiran Kanjeng Nabi Isa ya yang nggak kena, nggak ada hubungannya. Orang masing-masing berbeda kelahiran dengan proses kehamilan ya. Tapi ginilah aku jawab begini. Mungkin pertanyaannya maksudnya kehamilan bukan kelahiran ya. Begini, kita tahu semua mengakui bahwa Ibunda Maryam itu adalah sosok gadis yang menjaga kesucian dirinya. Itu diakui oleh dua kitab ya, Perjanjian
Terakhir perjanjian baru juga mengakui ya. Artinya beliaunya benar-benar suci. Artinya beliaunya benar-benar terjaga. Artinya beliau hamil tanpa melakukan hubungan seksualitas dengan seorang laki-laki manapun. Makanya ketika orang-orang Yahudi menuduh ya bahwa Ibunda Maryam melakukan zina, dan kita sudah tahu zina itu sesuatu yang sangat menjijikkan dan memalukan ya, karena bagi bangsa Yahudi itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Al-Quran datang membela. Coba kurang bagaimana Al-Quran menghormati Ibunda Maryam, bahwa dia bukanlah seorang pezina. Al-Quran datang membela gitu loh. Jadi teman-teman Kristen harus tahu, meskipun Anda tidak iman, tidak apa-apa. Minimal baca Al-Quran, supaya kalian tahu bagaimana Al-Quran tampil membela kesucian Ibunda Maria. Gitu. Terutama teman-teman Katolik, karena perspektif teman-teman Kristen Katolik dan Kristen Protestan terhadap Bunda Maryam itu beda ya. Teman-teman Katolik mendudukkan dalam posisi yang lebih mulia dibandingkan daripada teman-teman Protestan. Ya. Oke. Jadi kalau kita hubungkan, Bunda Maryam itu hamil dan perutnya nggak langsung gede kan? Artinya ada proses dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Cuman masalah bagaimana sperma itu bisa masuk ke rahimnya, karena beliau kan tidak melakukan hubungan suami istri, yaitu sesuatu proses gaib yang ada dalam otoritas kekuasaan Gusti Allah Agung yang namanya mukjizat. Walaupun demikian, kita tidak tahu bagaimana proses masuknya itu sperma, tapi yang jelas di dalam juga berlaku proses. Proses itu jalan maksudku loh. Karena enggak tiba-tiba perutnya gede gitu kan enggak. Jadi mulai kecil, gede, terus gede 19 hari terus hamil. Begitu. Dan itu bisa kita lihat kok di surat Matius, Markus juga itu kalau di Yohanes enggak ada itu, di Yohanes, di Matius, Markus atau Lukas itu ya, lihat bagaimana ketika Ibunda Maryam ketemu dengan ibundanya Kanjeng Nabi Yahya, Yohanes ya, Elizabeth yang itu istri dari Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini pembimbing yang mendidik Ibunda Maria. Nanti Ibunda Maria yang mendidik Kanjeng Nabi Isa putranya sampai beliau menerima wahyu diangkat menjadi nabi itu. Ya, makanya satu-satunya wanita yang hamil tanpa melakukan hubungan suami istri itu adalah Ibunda Maria. Itulah yang menyebabkan satu-satunya makhluk di dunia ini, karena kita ya Abrahamic faith ini ya, Yahudi, Nasrani, Islam, itu garis keturunan diambil dari garis bapak. Maka hanya Kanjeng Nabi Isa lah yang nasabnya dijatuhkan ke ibundanya. Di sini Islam Kristen nggak ketemu. Kristen kan nanti ditarik ke Daud. Bagaimana ceritanya ke Daud, orang faktanya nggak ada hubungannya dengan Daud kok, bisa ke Daud. Namunnya nggak dihidupin deh. Jadi nggak ada hubungannya dengan Daud. Itu masalah tersendiri lah, nanti kita ceritakan ya. Makanya Al-Quran mengatakan Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Dinisbahkan ke ibundanya karena beliau tidak punya bapak. Dan kalau kita hubungan dengan surat Al-Mu'minun ini, begitu sperma itu ada di dalam kandungan Ibunda Maryam, tentunya mengalami proses seperti ini. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk
lain, Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ini perkembangan anatomi manusia sejak dari sperma ketemu nanti dengan kalau perempuan itu apa namanya, sperma dan sel telur. Ya, pertanyaannya, kalian pernah bertanya enggak, kalau memang Al-Quran ini bukan dari Gusti Allah Agung, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa menulis ini, bisa menyampaikan ini? Orang dia juga bukan dokter kok. Kan menarik ini. Nah, kalau ini salah, itu fakultas kedokteran kan banyak tuh di mana-mana. Coba bilang, ini salah apa bener nih? Dan ini kan terbuka untuk diuji dimanapun kan kita bisa dapatkan. Salah apa bener nih pernyataan Al-Quran nih? Kumpulkan itu, para ahli-ahli genetika itu ya, dari semua fakultas kumpulkan. Diskusikan tentang satu ayat ini. Apakah ini bisa dikatakan benar? Apakah ini bisa dikatakan salah? Menurut sains medis tentang kesehatan, tentang genetika, tentang pembentukan manusia, semua pakar dikumpulkan jadi satu. Kalau memang salah kan dulu beberapa tahun ada yang ngomong salah, sampai sekarang nggak ada yang ngomong salah. Dari mana Kanjeng Nabi Muhammad bisa tahu? Padahal dia nggak pernah kuliah fakultas kedokteran, orang fakultasnya aja belum ada pada saat itu. Nah, dia tahu karena dibeli oleh yang maha tahu. Begitu loh. Jadi teman-teman Kristen kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang gimana ya? Apa karena bodohnya atau apa karena gimana gitu ya? Karena cara pandangnya parsial. Dia tidak memandang bahwa semua kitabullah ini ya, kita ambil yang besar-besar aja lah, kitabullah ini ya, Suhuf Ibrahim, oke lah. Mulai Suhuf Ibrahim, kemudian Torah Musa, kemudian Zabur Daud, kemudian Injil Kanjeng Nabi Isa, kemudian Al-Quran Kanjeng Nabi Muhammad, berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Kalau pandangannya holistik seperti itu, dia bisa memahami. Tapi kalau dipotong, seolah-olah berpisah dari sumber yang berbeda antara Al-Quran dan Injil, yaitu cara pandang Kristen itu sama saja mengulangi cara pandang Yahudi. Yahudi mana mau menerima perjanjian baru? Mana mau? Gitu loh. Jadi Islam menerima perjanjian lama, Islam menerima perjanjian baru, perjanjian lama. Tentunya perjanjian terakhir. Kristen menerima perjanjian baru saja dan perjanjian lama. Yahudi hanya menerima perjanjian lama. Gitu loh. Jadi dia urut-urutan. Ini nerima satu, ini nerima dua, ini nerima tiga. Gitu loh. Ya. Oke, itu Mas yang tanya ya. Jadi intinya antara kelahiran Kanjeng Nabi Isa dengan surat Al-Mu'minun ini ya nggak ada hubungannya, karena surat Al-Mu'minun 14 ini berhubungan dengan proses pembentukan janin di dalam rahim ya. Kalau orang Jawa bilang gua garba. Ya, rahimnya bunda ya. Ya karena ya mungkin Anda bertanyanya salah mungkin ya. Maksudnya tentang proses kehamilan itu ya. Karena kita lihat Ibunda Maryam juga tunduk terhadap proses, artinya perutnya itu nggak ujuk-ujuk gede gitu. Maka aku simpulkan kehamilannya, prosesnya yang ada di dalam rahim Ibunda Maryam, yaitu janinnya Kanjeng Nabi Isa, juga mengalami hukum proses seperti yang disampaikan oleh surat Al-Mu'minun ini. Gitu. Oke, selesai. Aku jawab satu. Sekarang aku jawab yang berikutnya. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kecepatan nggak kalau ngomong? Enggak kan ya? Karena jangan sampai nanti kalian nggak paham aku menjelaskan seperti ini. Oke, sekarang pertanyaan dari teman itu, dari teman Islam ya. Sekarang dari teman Kristen. Ini pertanyaannya ya, ya bagaimana ya, ya sudahlah, nggak apa-apa, aku jawab aja. Pertanyaannya nih,
Dia tanya tentang begini. Bisa dilihat, tetap ya dilihatnya komennya di Natal Yesus atau Natal Isa, lihat di huruf B. Di huruf B ya. Jadi aku tetap konsisten tidak menyebut nama supaya kalian bebas bertanya ya. Oke, begini pertanyaannya. Ini salah ketik atau memang sengaja juga ya, tapi nggak masalah lah, mau salah ketik mau sengaja itu terserah kamu lah. Bos Subandi Sakonco. Nah. Subandi Sakonco. Tolong infokan Isa Al-Masih di Al-Quran lahirnya tanggal, bulan, dan tahun kapan ya? Dilahirkan di kota mana? Di kebun kurma siapa? Dibawa kekuasaan ketika Isa lahir siapa? Biar Al-Quran sebagai kitab penyempurna tidak menimbulkan polemik tiap tahun menjelang 25 Desember. Bagi umat muslim tidak ikut-ikutan mengimani 25 Desember kelahiran Yesus. Terus dia kasih apa ini? Alamat www gitu ya. Tapi aku ingatkan untuk teman-teman, tadi juga ada yang ada yang WA aku ya. Kalau untuk teman-teman Islam dan teman-teman Kristen, kalau kasih gini-gini ini percuma ke aku. Videoku sendiri tuh nggak pernah aku lihat kok. Kamu suruh lihat videonya orang tuh apa? Aku itu menseleksi apa yang kira-kira bermutu baru aku lihat. Orang ini belum tentu bermutu, ngapain aku lihat? Makanya percuma kamu kirim-kirim video. Kalau mau kirim video, deskripsikan video itu ceritanya apa. Baru nanti aku baca, aku tentukan. Buat sampai modar, nah kamu kirim gini-gini nggak pernah tak anggap, nggak tak baca, gitu loh. Apalagi lagi tadi yang apa di WA kirim-kirim banyak, siapa mau baca? Video aku sendiri itu loh, nggak pernah tak unggah ya sudah gitu, nggak pernah tak lihat. Kecuali ada teman-teman koreksi, oh ini Pak terpotong atau gini baru aku lihat. Itu apa lihat-lihat video orang, belum tentu mutu atau. Aku itu mau lihat video kalau video itu memberikan pengetahuan apa yang aku belum tahu gitu loh. Orang belum tentu bermutu aja. Tapi ya nggak apa-apa kamu tulis-tulis gini. Kamu kirim-kirim gini mau siapa sih? Terserah. Apalagi kamu suruh orang ketemu ini lah. Kok ketemu ini. Kamu itu kalau mau menemukan aku sama orang bentuk panitia, undang, topiknya apa, di mana diskusinya. Orangnya siapa mau ketemukan aku? Yang gagah begitu. Jangan hanya ngomong, Gus ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini. Siapa? Aku juga nggak kenal siapa namanya itu. Bikin yang elegan gitu loh. Nanti undangannya aku tunggu. Diskusi di mana, audiennya berapa, orang yang kamu percaya untuk sanggup bertemu dengan aku siapa, nanti aku nilai. Kalau aku oke, ketemu kita. Dan itu harus di darat, muka ketemu muka. Nggak ada zom-zoman, nggak laku sama aku. Itu orang pacaran itu. Ya. Jadi nggak usah kirim-kirim apa ini sih namanya, alamat apa lagi gini, alamat YouTube gini nih. Link gini. Nggak pernah tak lihat gitu. Lebih baik pulsa aku habis untuk videoku. Oke, aku jawab. Jawabanku dulu, pertanyaan dulu. Begini. Kok nggak ditanyakan sekalian itu RT-nya siapa gitu? Ya, RT-nya siapa gitu? Ya, ketika Isa lahir, Kanjeng Isa lahir itu RT-nya siapa yang jadi RT kok nggak ditanyakan gitu? Ya, jadi singkat aja aku jawab. Ya, tolong infokan Isa Al-Masih di Al-Quran lahirkannya tanggal, bulan, dan tahun kapan ya? Dilahirkan di kota mana? Di kebun kurma siapa? Dibawa kekuasaan ketika Isa lahir gitu. Kok enggak RT-nya ditanya sekalian? Aku jawabnya gampang saja sih. Al-Quran itu mas bukan buku biografi. Ngerti kan? Seperti kita mau ngelamar kerja itu kan ada biografi ya.
apa namanya? Ya biografi atau apa? Aku lama sudah nggak ngelamar kerja. Lupa. Biografi ya. Nggak tahu apa namanya, aku lupa aku. Bukan buku biografi seseorang. Ya. Jadi kalau kamu tanya gini-gini, ngapain Al-Quran ngurusin begitu? Al-Quran ngurusin apa yang memang dianggap perlu, maka dia sampaikan. Isa Al-Masih di Al-Quran lahir tanggal dan tahun kapan? Kalau kamu tanya di Al-Quran. Di Bible itu sendiri tidak ada. Tahun berapa dia lahir? Tidak ada. Tanggal berapa? Tidak ada. Makanya sampai sekarang kalau kamu tahu nggak tahu, kamu ini udah berapa menit? Ya wes. Kamu ini umur berapa? Aku juga nggak tahu ya. Coba kamu baca sejarah Kekristenan lama. Di Kekristenan itu sendiri jadi polemik tanggal berapa sebetulnya Natal itu. 25 Desember itu keputusan kekinian. Terus kamu tanya Al-Quran, ngapain Al-Quran ngurus gitu? Al-Quran bukan buku biografi. Menulis amalnya orang, lahir di mana, kekuasaan siapa. Nih ya, aku bacakan. Sampai abad ke-14 Masehi, hari lahir Yesus masih diperingati pada 6 Januari, 28 Maret, 18 April, 29 Mei. Menurut riwayat lain juga dirayakan pada 28 April. Ya, 18 Mei, 18 Oktober, 7. Ya. Terus kalau kamu hanya berita sekarang, kamu tahunya sekarang, dulu kamu nggak tahu sejarahnya. Kaisar Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus atau Natal. Hal ini karena hari tersebut disesuaikan dengan kelahiran Dewa Matahari. Dis Natalis Solis Invisti yang bernama Dewa Mitra. Itu keterangannya. Jadi ada kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa. Nggak bisa. Kalau nggak berkuasa nggak bisa mau menetapkan sesuatu. Misalkan tukang ngarit mau menetapkan sesuatu, nggak bisa. Harus seorang penguasa, siapa? Konstantin. Dia punya otoritas. Mulai saat ini kita tetapkan 25 Desember. Baru 25 Desember. Itu hasil ketetapan. Di Bible itu nggak ada. Makanya terjadi kontroversi seperti itu bagi kalian Kristen yang melaksanakan. Karena nggak semua Kristen melaksanakan Natal. Gitu loh. Ya. Oke, berikutnya apa menemu pertanyaannya sebentar. Itu tentang Al-Quran lahir tanggal, bulan, dan tahun kapan sudah ya. Dilahirkan di kota mana? Tanya sama sensus sana coba. di kebun kurma siapa? Nah itu nanti tanya sama RT-nya. Di bawah kekuasaan ketika Isa lahir, mungkin ini maksudnya ketika Isa lahir itu kekuasaan siapa yang dipegang gitu ya. Kamu baca. Sebetulnya aku bisa sampaikan sekarang tapi enggak, karena nanti aku akan sampaikan video tersendiri. Bagaimana informasi Injil itu juga bermasalah tentang siapa yang berkuasa ketika Yesus itu dilahirkan. Siapa? Utusan Romawi siapa namanya yang berkuasa atas negeri jajahannya Palestina yaitu Israel. Itu bertentangan itu. Bertentangan. Kalau yang bertentangan, dua yang bertentangan, nggak mungkin dua-duanya benar. Yang paling mungkin dua-duanya salah. Yang paling mungkin satu benar, satu salah. Nah, kalau dua-duanya salah. Oke. Biar Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Oh, memangnya penyempurna parameternya kalau dia menceritakan biografi orang? Kan bukan begitu. Parameternya sains tadi itu ada sains. Ya, kamu uji pakai sains. Kalau kamu sudah sekelas Maurice Buccelli, kalau kamu hanya masih S1, S2 saja ya nggak usah lah, percuma. Kecuali kamu minimal doktor atau profesor gitu. Terus kamu disiplin ilmumu apa gitu, misalkan tentang botani, ya, tentang astronomi, ya, silakan uji itu Al-Quran.
Oke. Menimbulkan polemik tiap tahun menjelang 25 Desember. Bagi umat muslim tidak ikut-ikutan mengimani 25 Desember kelahiran Yesus. Loh. Memangnya ada umat muslim yang mengimani 25 Desember kelahiran Yesus? Ini kok aneh juga ini pertanyaannya. Mana umat muslimnya? Tunjukkan sama aku kalau ada umat muslim dia mengimani Yesus lahir 25 Desember. Tunjukkan mana orangnya. Itu namanya muslim geblek gitu. Orang di dalam kekristenan aja terjadi polemik kok dia percaya. Itu kan omonganmu saja ada umat muslim mengimani 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Gimana ngomongnya? Ya? Oke, jadi gitu Mas ya. Sorry aku bicara belak-belakan, bukan aku marah, bukan aku gimana. Nggak, kita friendly aja lah ya. Memang aku ini bukan orang yang besar di pesantren, bukan. Aku ini besar di jalanan, jadi gaya ngomongnya ya belak-belakan gini. Tapi bagaimanapun aku tetap menghormati kalian ya. Jadi jangan, aku takutnya kalian terkaget-kaget sama karakterku gitu ya. Enggak, aku menghormati kalian. Dan aku sudah jawab gitu ya Mas ya. Itu jawabanku. Oke, sekarang tentang domba ya. Domba itu bisa kalian lihat di huruf A, masih tetap Natal Yesus atau Natal Isa ya, itu di komentar di komentarnya itu ya, tentang tajuk Natal Yesus atau Natal Isa. Itu di huruf A. Gini. Kan begini, makanya kamu harus lihat dulu, tonton dulu video Natal Yesus atau Natal Isa. Aku sudah mengatakan, memangnya ada sih di Injil itu mengatakan Yesus lahir di kandang domba? Gitu loh. Oke lah, aku ini jadi pertanyaan ini aku buka saja lah. Aku tidak akan, sebetulnya aku bisa simpulkan ada atau tidak. Tapi supaya lebih asik diskusi di antara kita, aku tanya aja dulu. Ada nggak sih ya dari empat kanonik kalau Injil Yohanes sebetulnya nggak usah dicari lah daripada capek. Injil Yohanes itu tidak menceritakan dengan masa kecilnya ya, langsung dia sudah dewasa ya. Carilah di seperti yang aku bilang tadi, di Markus, Matius, Lukas. Ada nggak sih menceritakan bahwa lahir di kandang domba itu? Coba. Yang aku tahu sih itu di Palungan. Cuman masalahnya Palungan itu terus diinterpretasikan kandang, dan kandang itu diinterpretasikan domba. Cara pertama aja itu sudah bermasalah. Apakah Palungan itu mesti di kandang? Bagaimana kalau itu di tempat lain yang itu hanya untuk tambatan? Tambatan itu kalau sekarang apa ya? Parkir gitu loh. Tapi itu bukan kandang. Kalau kami di tanah Jawa itu ada, di sini ada kandang, terus di sananya ada tempat tambatan. Dia nanti makan, minum apa di sana ya. Nanti di sini juga ada tempat makan minumnya. Kalau sudah petang, dia dimasukkan ke kandang gitu loh. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang jelas ada tempat tambatan gitu, yang dia bisa lebih leluasa. Artinya Palungan itu tidak harus di dalam kandang. Dulu yang pertama, kandang domba. Dari mana kok tahu domba? Loh, dari mana kamu tahu itu domba? Tolong itu dijawab dulu. Ya, maka teman kita ini mengatakan begini. Kan aku nanyakan, dari mana sih kesimpulan ada kandang domba itu gitu ya. Gini katanya teman kita ini. Yang Gus tanyakan ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini Yohanes 1:9 ya. Yohanes 1:29. Mantap ini. Atau logika yang dimainkan mantap, tapi nanti logikanya itu mampet atau enggak kita lihat ya. Aku baca lagi suratnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu Yohanes 1:29. Terus katanya kawan kita ini, anak domba ya lahir di kandang domba. Begitu katanya. Kalian ngerti maksudnya? Logika yang mau dia bangun. Yesus itu dipanggil anak domba, dijuluki anak domba. Maka kesimpulannya ya dia lahir di kandang domba gitu. Nggak mungkin di kandang onta. Gitu loh. Sebentar aku minum dulu. Logika yang dibangunkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabku, iya sih. Ya. Iya sih kalau logikanya itu bisa dipertahankan. Tapi logika ini kan akan mampet. Karena apa? Itulah pentingnya kalian belajar bahasa. Semua kitab suci itu dia tidak terlepas dari sastra. Ada bahasa-bahasa metafora, ada bahasa-bahasa harafiah. Ketika dia menyentuh bahasa-bahasa harafiah, itu harus dipahami secara harafiah. Ketika dia masuk ke ranah metafora, harus dipahami secara metafora. Julukan, anak domba itu julukan. Julukan itu metafora. Kamu tahu anak laut, kamu tahu anak sekolahan, kamu tahu anak menteng. Ya? Apa menteng punya anak? Ya? Apa sekolahan punya anak? Ya? Apa laut punya anak? Nggak bisa begitu pemahamannya. Ya. Kalaupun anak menteng, ya, itu dipahami sebagai anak-anak yang punya alamat di menteng. Misalkan, anak sekolahan adalah anak-anak yang dia masih dalam terikat oleh, artinya dia menjadi siswa dari sekolah tertentu. Anak laut adalah anak-anak yang selalu bermain-main di laut, anak pantai gitu ya. It's okay, tidak ada masalah. Tapi itu harus dipahami secara metafor. Gitu loh. Terus kita tarik, anak domba, Yesus dipanggil anak domba. Terus itu kamu jadi argumentasi, maka Yesus dilahirkan ya di kandang domba. Nggak mungkin di kandang onta atau di kandang keledai atau di kandang kerbau. Apakah argumentasi itu cukup handal? Argumentasi ini akan mampet ketika aku ajukan kepada kamu. Ya. Sebentar, mana tadi? Bergeser terus dia. Sebentar aku cari ya. Jadi begini, ya. Kita harus paham bahwa julukan-julukan itu tidak bisa dipahami secara metafora. Ya. Terus Yesus dipanggil anak domba, terus dia berarti lahir di kandang domba. Sekarang coba kamu pahami Matius 15:24. Matius ya 15:24. Ya. Begini, aku jelaskan dulu. Orang-orang Israel itu orang-orang yang kaya dengan gaya-gaya bahasa metaforanya. Dan mereka tidak merasa asing karena memang itu bahasa mereka. Masalahnya ketika kitab-kitab itu diterjemahkan dan tidak bisa satu bahasa itu diterjemahkan secara pas ke dalam bahasa yang lain, itu tidak bisa. Orang menjadi kagok. Ya seperti kamu ini, kagok. Karena dia dipanggil anak domba berarti dia lahir di kandang domba. Nah begitu. Anak domba itu julukan. Dan orang Israel kaya dengan julukan-julukan itu. Julukan itu pun digunakan oleh Yesus. Kita bisa lihat di Matius 15:24. Tapi sebelum ke sini, aku kasih tahu dulu. Makanya kalau kita baca di kitab Kejadian di awal-awal itu ya, dia mengatakan bahwa anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia. Itu bagaimana mau dipahaminya? Kok anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia? Bisa puyeng kepalamu kalau kamu nggak tahu gaya bahasa metafora. Kamu lihat di Kejadian itu di awal-awal itu ya.
bahwa anak-anak manusia itu dicintai oleh anak-anak Allah. Gimana itu? Jadi hati-hati kalau bilang aku anak Allah. Yohanes juga bilang, siapa yang membawa damai maka dia adalah anak-anak Allah. Terus kamu pahami gimana itu? Tapi nantilah itulah, kamu nanti tambah pusing, kita fokus ke domba ini aja. Apa kata Matius 15:28 ini? Ya. Jawab Yesus, buka Bibelmu buka supaya kamu juga ngerti gitu loh, supaya aku nggak sia-sia aku menjelaskan Bibel untuk kamu supaya paham ya, supaya kamu ngerti bagaimana caranya memahami Bibel. Nggak apa-apa, kamu itu tetap Kristen, nggak apa-apa, jangan khawatir. Aku tidak akan mempengaruhi orang masuk Islam, nggak. Biar nanti kesadaran masing-masing dia akan tetap Kristen atau masuk Islam, itu kan pilihan masing-masing, harus kita hormati ya. Enggak, di sini ini ruangnya ruang diskusi. Yang mau pindah agama ya terserah, orang tanggung jawabnya sendiri-sendiri kok. Yang Islam mau murtad ya terserah, nggak masalah. Yang Kristen mau masuk Islam juga terserah, nggak ada masalah. Yang jelas di sini adalah ranah diskusi, domainnya diskusi ya. Nanti mau tetap Islam, tetap Kristen, mau pindah Islam, pindah Kristen itu urusan kalian masing-masing. Kalian sudah dewasa, ya. Makanya aku bilang buka anumu, Injilmu buka, bacaan Matius 15:24 biar aku bisa gampang menjelaskannya. Mungkin di gereja atau di sekolah minggu kamu belum pernah diajarkan tentang bahasa metafora, ya. Oke, aku baca di sini, kamu juga lihat. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku fokus masalah domba-domba aja ya. Aku tidak akan membicarakan, oh berarti orang di Israel itu sebetulnya tidak Yesus itu tidak untuk orang di luar Israel. Nah, itu nanti diskusi itu nantilah ya. Apakah Yesus itu khusus untuk orang Israel ataukah orang di luar Israel itu nanti itu menu yang bisa kita diskusikan nanti. Aku akan fokus mengajarkan kamu tentang memahami bahasa metafor ya, khususnya domba. Jadi kalau kita diskusi constraint-nya itu ada, batasannya ada, itu enak, nggak gerambiang, nggak ke kanan ke kiri kemana-mana, akhirnya nggak ada titik temu gitu ya. Oke, aku baca sekali lagi. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas, Yesus menggunakan istilah domba-domba kepada umat Israel. Pertanyaannya, apakah umat Israel dilahirkan di kandang domba? Coba, apakah setiap bangsa Israel itu dilahirkan di kandang domba? Kalau logika yang kamu bangun seperti itu, coba kamu pikirkan. Udah berapa lama nih? Lihat. 37. Waduh, udah digenepin 40. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu pikirkan, apakah orang Israel itu semua dilahirkan di kandang domba gitu, ya? Ya nggak begitulah Mas ya, oke lah. Sudah setengah jam lebih ya, terlalu panjang. Berarti besok sesi ketiga kita fokus ke tentang surat Maryamnya, tentang menggoyang pohon kormanya ya. Karena apa? Besok kita akan masuk mengupas kritik teks ya, diksi demi diksi akan kita kupas. Jadi besok khusus membahas tentang surat Maryam ya, khususnya tentang yang di bawah pohon korma itu ya. Surat berapa itu? Bentar, yang ditanyakan itu bentar aku lihat di sini supaya kalian juga bisa mempersiapkan diri, minimal baca-baca di rumah ya. Jadi nanti besok kalau kita diskusikan kamu sudah siap gitu ya. Oke, aku lihatkan dulu di sini sebentar, surat 19. Ayah sayang, jangan lemot kamu. Ini ya mungkin sudah lama jadi agak lemot dia, minta adik dia. Nanti
Aku carikan adik supaya gak lemot. Nih ya, 19 surat Maryam 22 ya. Yang 25 ya, surat Maryam suratnya itu surat 19 ya, yang 25. Kamu pelajari di rumah, besok kita bahas. Surat 25 ini akan kita bahas diksi per diksi ya, kritik teks kita lakukan. Tapi sebetulnya kita tidak akan membicarakan itu, kita lihat dari awalnya nanti ya, dari yang paling awal kita baca ya, mulai dari sekitar ayat berapa ini, lalu dia mengusir takbir melindunginya, ayat 16 sampai selesai nanti ya. Sebetulnya ada satu, aku Bethlehem. Oh sorry, Bethlehem ya. Ada yang tanya Bethlehem, belum aku jelaskan. Insya Allah, wah besok mauku besok selesai. Tapi ternyata Bethlehem ada yang tanya, bukan. Dan yang tanya ini ternyata ada yang teman Islam juga. Katanya ada ulama percaya bahwa atau berpendapat Kanjeng Nabi Isa lahir di Bethlehem. Itu ulama apa itu? Ulama nggak pernah baca surat Maryam itu mungkin ulamanya ya. Makanya jangan kasih cek kosong sama ulama-ulama seperti itu. Sekarang sudah ada baru gitu ya, bilang jangan ulama. Besok kita bahas juga tentang Bethlehem ya, karena itu ditanyakan baik oleh teman kita yang Islam maupun yang Kristen. Ini dari aku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kita sama-sama belajar. Kalau salah tunjukkan salahnya, kalau benar terserah kamu ikuti atau kamu tinggalkan, itu hak kamu ya. Oke, aku hanya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.